Ya, saya akan membagikan atau men-sharingkan tentang bagaimana pengambilan fungsi vena yang dilakukan di daerah fossa kubiti. Alat-alat yang digunakan dalam pengambilan fungsi vena di daerah fossa kubiti ini mulai dari kapas, alkohol 70%, spuit dan jarum, dan botol penampung. Eh, dan juga kita akan melakukan cara pengambilannya. Yang pertama, kita akan membersihkan pada daerah fossa kubiti pada vena yang terlihat, dibersihkan dengan kapas alkohol 70% secara sirkuler dan dibiarkan sampai kering. Terus kita melakukan pembendungan pada lengan atas, dan sambil pasien diminta untuk mengepal dan melepaskan untuk vena yang akan ditusuk itu terlihat jelas. Nah, untuk penusukannya itu derajat derajat penusukannya itu berkisar antara 10 sampai 30 derajat, tergantung orangnya gemuk atau kurus. Nah, setelah vena sudah kelihatan, kita tegangkan daerah kulit yang akan ditusuk dengan tangan kita tegangkan menggunakan tangan kiri dan kita tusuk secara perlahan sesuai derajat yang sudah ditentukan, atau baik pada orang kurus atau baik orang gemuk, ditusuk secara perlahan dan pada saat penusukan sebaiknya pembenduhan pada lengan atas dilepas agar darah bisa mengalir pada spuit dan ditarik secara perlahan. Pada saat penarikan atau pengisian spuit, sebaiknya menggunakan satu tangan, misalnya tadi sudah melakukan menggunakan tangan kanan, yang ditarik menggunakan tangan kanan, diisi spuit sesuai dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan. Terus pada saat spuit sudah terisi penuh, ambil kapas kering dan tutup pada ujung dari jarum dan ditarik secara perlahan agar darah yang masih tersisa itu kering pada lengan bekas yang tertusuk. Setelah diambil menggunakan spuit, darah dimasukkan ke dalam botol penampung, tapi sebelum melakukan pemasukan kepada botol penampung, jarumnya dilepas dan dimasukkan pada botol penampung. Oke, berikutnya saya akan membagikan video tentang pemeriksaan kadar Hb dengan cara sahli. Yang pertama, kita siapkan alat-alatnya seperti tabung pengencer, pipet sahli, terus reagen yang diperlukan, reagen HCl 0,1N dan Aquades. Yang pertama dilakukan itu tadi darah yang digunakan adalah darah dari hasil fungsi vena. Yang pertama, kita isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 sampai garis tanda 2 terbawah, itu pada tabung pengencer. Misalnya seperti ini, nanti ada garis 2 terbawah. Terus kita mengambil darah menggunakan pipet sahli sebanyak 20 mikroliter. Kita ambil. Setelah diambil, kita bersihkan ujung dari pipet sahli itu sendiri dari darah yang masih menempel.
Terus kita masukkan pipet sahali pada tabung pengencer sampai ke dasar tabung sebaiknya, agar tidak terjadi penggelembungan udara. Pada saat pengisian ini sendiri juga diharapkan tidak terjadi penggelembungan udara. Kita campurkan darah dengan HCl 0,1. Kita campurkan secara baik, campurkan sampai tidak terjadi penggelembungan. Setelah dia terisi pada tabung pengencer, pipet sahli yang sudah terpakai dibilas agar dibilas dengan HCl 0,1. Terus kita campurkan darah dengan HCl 0,1 tadi sehingga terbentuk warna coklat. Pada saat pengisian tadi, penyamburan, terus kita aduk dan agar terbentuk warna coklat. Terus kita tambahkan aquades, dan aquadesnya tetes demi tetes. Terus kita aduk sampai terbentuk warna yang diinginkan. Biasanya proses mengadukan ini berlangsung sekitar 3-5 menit setelah darah tercampur dengan HCl dan aquades, dan akan terbentuk warna coklat. Sekian. Oke, berikut ini saya akan membagikan tentang morfologi dari leukosit dalam hitung jenis. Morfologi dari leukosit itu sendiri terdiri dari basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monosit. Terus masing-masing mempunyai ciri dan jumlah yang berbeda-beda. Ciri yang utama itu adalah bergranul dan tidak bergranul. Kalau limfosit dan monosit itu tidak bergranul. Kalau yang batang, eosinofil, basofil, dan segmen itu bergranul. Masing-masing memiliki jumlah yang berbeda-beda. Itu adalah basofil 0-1%, terus eosinofil 1-3%, terus batang 2-6%, segmen 50-70%, limfosit 20-40%, dan monosit 1-10%. Kalau untuk basofil itu bersifat basa dan fagosit. Dia terbentuk di sumsum tulang, bergranul kasar. Dia memiliki ciri berwarna kebiruan. Terus kalau eosinofil memiliki nukleus dan memiliki lobus 2. Granulnya kasar dan padat. Terus kalau neutrofil, batang, dan segmen itu sifatnya memiliki sifat PMN. Terus memiliki 3 inti sel. Kalau monosit, limfosit dulu. Limfosit itu memiliki warna biru pucat, berbentuk oval atau bulat. Dia tidak bergranul. Kalau monosit itu hampir mirip seperti kacang, tidak bergranul. Terus dia bisa bermigrasi cepat dan memiliki sifat itu sifat fagosit. Oke, itu morfologi dari hitung jenis leukosit. Terima kasih.